Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih mendengarkan podcast cerita dulu basic dari Instagram remahanbumbu_. Masih dengan Tasya di sini. Di episode kali ini bicara tentang gimana sih cara menghadapi masalah hidup agar tidak stres, terus kita bisa menghadapi dengan tenang. Oke? Tapi sebelum itu, bantu support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa share, dan semoga bermanfaat. Sebelum aku mulai pembahasan, aku mau tanya sama teman-teman nih, gimana sih cara teman-teman ketika menghadapi masalah? Gimana sih cara menyelesaikan masalah yang teman-teman hadapi selama ini? Boleh sharing di kolom komentar ya. Manusia gak bakalan bisa lepas dari yang namanya masalah. Entah itu namanya ujian, cobaan, atau sejenisnya. Karena setiap detik bahkan kita akan dihadapi dengan kondisi dan situasi yang baru. Dimana ketika kita mendapatkan sebuah aksi, semua akan tergantung dengan bagaimana reaksi kita. Kalau reaksi kita baik, maka dia bukan sebagai masalah. Tapi kalau reaksi kita tidak sesuai dengan aksi yang ada, maka reaksi tadi bisa menimbulkan sebuah masalah. Jadi, cara menghadapi masalah hidup memang terkadang bisa terasa sulit. Tapi, setiap orang pasti punya masalah di sepanjang hidupnya. Yang kayak udah aku bilang tadi, setiap detik pasti kita bakalan ketemu dengan kondisi dan situasi yang baru. Tapi gimana caranya kita bisa menghadapi masalah hidup dengan melakukan hal yang tepat sehingga bisa melewati dengan baik? Nah, beberapa orang benar-benar baik biasanya dalam memecahkan sebuah masalah, sementara yang lain lebih sulit melakukannya. Terkadang, masalah hidup bisa menyebabkan stres, kecemasan, bahkan depresi. Tapi ya, dengan cara menghadapi masalah hidup yang tepat, stres itu dapat dihindarkan. Cara menghadapi masalah dalam hidup harus dilakukan dengan hati yang tenang. Lagi-lagi kita butuh kondisi diri kita itu tenang. Karena ketika semuanya tenang, kita bisa melewati apapun itu, dari yang mudah sampai yang tersulit. Nah, cara menghadapi masalah hidup yang tepat itu bisa membuat kita lebih kuat untuk menghadapi cobaan hidup. Terus nih ya, kalau kita bisa menghadapi sebuah masalah dan kita bijak dalam menghadapinya, maka masalah tersebut bahkan bisa memberi kita pelajaran hidup yang lebih bermakna. Oke, di poin selanjutnya itu ada step atau cara menghadapi masalah ya, dengan menikmati prosesnya. Kalau misalnya teman-teman bisa menghadapi masalah dan teman-teman bisa merasakan setiap prosesnya dalam menyelesaikan masalah, itu rasanya tuh nggak bakalan ada kata sia-sia. Karena di setiap prosesnya ketika kita menikmati ya, itu bakalan menjadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi dengan terburu-buru dalam menghadapi masalah tersebut dan menikmati prosesnya, tapi dengan cara terburu-buru, sebenarnya kita itu menggagalkan kesuksesan kita sendiri. Jadi coba untuk menikmati segala proses dalam menghadapi masalah hidup. Jadi nggak usah cepet deh gimana caranya masalah ini kelar atau apa segala macam.
Jangan seperti itu gitu. Ya, step by step, satu persatu kita selesaikan. Walaupun pertumbuhan yang lambat ya dalam menyelesaikan sebuah masalah, gak ada kata percuma gitu loh. Karena kita akan melatih habit kita gitu, jadinya lebih disiplin dan menyelesaikan semuanya dengan cara bertahap. Nah, ini merupakan pendekatan yang mengarah pada perubahan yang bertahan lama. Tanpa kita sadari, ketika kita melewati prosesnya, proses-proses dari masalah itu untuk menuju ke sebuah solusi, kita merubah diri kita juga, merubah habit kita juga untuk mengarah pada perubahan yang bertahan lama. Dan pastinya lebih baik. Kita lebih tahu strategi, kita lebih tahu ya polanya seperti apa, seperti itu. Oke, next. Selanjutnya, di poin selanjutnya itu adalah meminta bantuan. Jangan memberitahu seluruh dunia tentang masalah kita. Tapi kita tetap perlu mendapat dukungan dan bantuan dari orang lain. Kita bisa mencari bantuan dan dukungan dalam keluarga misalnya. Kita nggak harus menyelesaikan setiap masalah itu sendiri. Terkadang ya, seseorang itu merasa lebih baik memiliki orang lain di sisinya, meskipun itu hanya untuk dukungan emosional. Ya, kebanyakan seperti itu. Jadi manusia ini juga belajar untuk rendah hati, sehingga mengembangkan pandangan tentang diri sendiri sebagai makhluk yang terbatas, yang akan selalu membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang lain. Gak peduli seberapa dewasa atau suksesnya seseorang, pasti kita, aku dan kalian atau kamu, teman-teman semua, pasti selalu membutuhkan teman yang akan membantunya gitu. Jangan pernah merasa sendiri ketika menghadapi suatu masalah. Mintalah bantu kepada orang lain yang menurut kamu mereka bisa gitu dalam berperan untuk membantu masalah-masalah kamu, yang alias kalian percayalah gitu. Biasa teman dekat atau keluarga atau ya yang kalian percaya kayak gitu. Next step dalam menghadapi masalah adalah sabar. Nah, cara menghadapi masalah hidup yang terpenting dan yang paling terpenting itu adalah sabar. Karena yang bisa ngehandling ini adalah diri kita sendiri lagi. Lagi-lagi jangan terburu-buru gitu ya. Kesabaran tuh memang salah satu kebajikan yang paling sulit buat dimiliki. Dan aku juga sampai sekarang lagi melatih dan belajar terus-menerus sampai kapanpun tentang arti sabar. Tapi kalau kita berhasil bersabar nih ya teman-teman, kita itu akan melihat bagaimana satu persatu masalah akan hilang. Jika kita mulai putus asa tuh, maka kita itu akan membuat orang-orang di sekitar kita putus asa dan mereka akan mulai menjauh dari kita. Nggak maksudnya. Jadi kuncinya adalah bersabar. Sabar itu kayak remnya kita ketika kita selalu on the track untuk menjalankan kehidupan ini. Sabar itu kayak kita ngerem diri kita sendiri untuk mengontrol kita gitu. Ya, ketika kita dalam menghadapi sebuah masalah, terus kita putus asa, terus berujung nauzubillah min dzalik lah ya, sampai mau bunuh diri misalnya kan, itu nggak ada gunanya gitu. Malahan orang-orang yang di sekitar kita yang tadinya kita mau minta bantuan sama mereka, malahan menjauh dari kita. Karena tadi kita udah berputus asa duluan. Jadi makanya bersabarlah, maka Allah akan melapangkan segala sesuatu yang kita hadapi.
kayak gitu. Jangan pernah berputus asa. Sip. Selanjutnya adalah poin tetap positif. Teman-teman harus percaya gitu. Semuanya itu akan baik-baik saja. Yang pada akhirnya kita itu akan melihat bahwa kita terlalu mengkhawatirkan masalah sebenarnya. Nah, ketika menemukan solusinya, kita akan melihat bahwa masalah itu selalu ada di depan kita. Dan ternyata itu tidak sulit sebenarnya gitu. Hal-hal baik terjadi jika kita itu bersikap positif dan memiliki sikap yang baik. Teman-teman harus yakin dan percaya akan hal itu. Karena terkadang masalah itu nggak selesai ya karena kita sendiri gitu belum melakukan sesuatu atau ya menjalankan suatu solusi atau pemikiran-pemikiran kita semuanya stop gitu di pikiran kita doang kayak gitu loh. Jadi akhirnya overthinking sendiri, nggak maju-maju ya masalahnya juga nggak selesai. Jadi kita harus tetap positif, entah itu dari pemikiran atau dari sikap, tutur kata, dan lain-lain. Semangat! Sip, kita masuk ke poin selanjutnya. Kesuksesan dan kegagalan adalah bagian dari hidup. Ya, teman-teman harus menanamkan kalimat ini. Kesuksesan dan kegagalan adalah bagian dari hidup. Sama kayak di podcast episode pertamaku yang menyatakan bahwa kecewa itu juga bagian dari hidup. Hidup kita ini banyak bagian-bagiannya gitu, dan teman-teman harus sadarin itu. Kita nggak selamanya berada di situasi bahagia, kita nggak selamanya berada di situasi kesedihan terus gitu, enggak. Karena semua itu ada circle-nya, semua itu bakalan kita rasain. Karena hidup itu berpart-part, semua itu terbagi dan pasti kita akan merasakan selama kita memiliki rencana, selama kita memiliki tujuan hidup, dan selama kita memiliki paham gitu dengan diri sendiri untuk menjalani hidup gitu. Nah, selanjutnya ketika kita menghadapi masalah hidup, caranya adalah menerima setiap keadaan yang terjadi. Kita harus legowo ketika kita mendapati suatu keadaan atau situasi yang kita nggak pernah tahu sebelumnya. Entah itu akan menjadi suatu kebahagiaan atau menjadi suatu masalah. Kita harus terima setiap keadaan. Jadi kita penting untuk belajar yang namanya tidak ada yang sempurna setiap saat. Pasti selalu ada lah yang cacat dikit gitu. Kita harus sadar itu gitu. Proses dinamis hidup, mencoba, berhasil, gagal, dan mencoba lagi. Jadi hidup itu dinamis kan teman-teman kan. Dan kita semua tahu gitu. Yang harus kita lakukan adalah mencoba, berhasil, atau gagal, ya kita coba lagi gitu. Terus mencoba, dan terus mencoba. Itu satu-satunya cara untuk mengembangkan kepercayaan diri kita. Seseorang itu belajar melalui pengalaman bahwa mereka dapat berhasil dan pulih dari kegagalan. Try it. Coba terus. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan dalam kehidupan kita. Jangan takut mencoba. Next point itu adalah rawat hubungan dengan orang sekitar. Sebenarnya sangat mudah untuk mengabaikan hal yang paling penting. Hubungan dengan orang yang dicintai. Hubungan ini nih tidak terjadi begitu saja secara ajaib kan, teman-teman. Mereka itu tumbuh dan dipertahankan melalui sebuah perawatan. Berat banget ya bahasanya. Tapi benar gitu. Ketika hubungan kita antara satu manusia dengan manusia yang lain itu nggak instan. Pertumbuhan itu nggak instan. Kita harus ngerawat
dan mempertahankan hubungan-hubungan baik itu. Ya layaknya sebuah tanaman lah ya. Dari dia bibit terus disemai sampai akhirnya dia tumbuh. Akhirnya dipindahin dari polybag ke pot misalnya, atau dari pot ke tanahnya langsung. Itu butuh perawatan. Sama juga hubungan manusia seperti itu. Jadi cinta yang dewasa dalam pernikahan itu adalah keluarga atau persahabatan, adalah pengalaman hidup yang dinamis. Semua butuh perawatan dalam hubungan antar manusia. Nggak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk si A ketemu si B langsung jadi akrab. No, karena semua butuh proses. Jadi istilahnya ketika kita ada masalah, kita harus memperbaiki silaturahim kita gitu. Tapi yang jelas, hal pertama yang dilakukan adalah rawat dulu hubungan kita dengan Sang Pencipta. Maka insya Allah Sang Pencipta akan bantu merawat hubungan kita antar manusia. Dan akhirnya masalah-masalah yang kita hadapi akan selesai. It's simple but sulit buat dilakuin ya biasanya ya. Apalagi ketika kita belum selesai sama diri kita sendiri. Kita belum paham gimana caranya sih kita sendiri ini bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Kadang masalah yang katanya kita itu besar, ternyata penyelesaiannya itu simple banget. Dengan cara menahan ego kita, ternyata masalahnya udah kelar kayak gitu. Oke. Selanjutnya itu belajar bersyukur dan berterima kasih. Cara menghadapi masalah hidup selanjutnya, ya itu tadi, belajar bersyukur dan berterima kasih. Selalu berterima kasih kepada orang-orang yang mendukung dan membantu. Dan kita jangan pernah kehilangan kesempatan untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih, maaf, dan tolong itu adalah kata yang simple, tapi sulit biasanya buat diucapkan oleh seseorang. Dan bahkan nih, 3 kata itu tuh harus kita latih sejak dini gitu. Sehingga ketika udah gede, udah besar, udah dewasa, ya menjadi habit dalam diri seseorang. Tolong, maaf, terima kasih. Nah, ketika kita mendapatkan masalah, salah satu dari 3 kata itu akan menolong kita juga gitu. Ya, berterima kasih dengan siapapun, termasuk ucapan juga syukur pada Allah. Memang mudah sih menghitung masalah daripada nikmat yang telah kita dapetin dari Allah. Jadi syukur itu adalah nilai besar yang bisa perlahan hilang dari orang lain. Tetapi bersyukur tetap harus dipertahankan. Next solution adalah pecahkan masalah menjadi potongan-potongan kecil. Ibarat kertas nih ya. Itu kita gede kan gitu. Ukurannya lumayan gede, terus kita potong nih kecil-kecil. Gitu juga masalah. Kita kecilin nih. Yang mana dulu yang mau kita selesaikan. Jadi memecahkan masalah itu terkadang terasa berat dan tidak mungkin. Ya, solusi selanjutnya adalah coba untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang berbeda yang terdiri dari masalah besar itu. Kemudian, temukan satu solusi praktis yang dapat kita lakukan untuk masing-masing bagian tersebut. Itu lebih mudah sih untuk diselesaikan dibanding kita langsung menghadapi bola besar dan sedangkan kita ukurannya lebih kecil dibanding bola besar itu. Gimana kalau kita ganti bola besar itu menjadi bola-bola pingpong misalnya, bola-bola yang ukurannya lebih kecil dan kitanya lebih besar gitu. Dan pasti akan lebih mudah untuk mendapatkan solusi-solusi yang ada. Jadi ini mungkin nggak menyeluruh menyelesaikan masalah ya dengan segera, tapi solusi yang
kita hadapi itu bisa membuat kita memulai dan mungkin menyelesaikan beberapa bagian yang lain. Ya, dicobalah sedikit-sedikit, dicobalah yang menurut kalian masalah mana dulu nih yang bisa diselesaikan gitu. Step by step ya teman-teman. Oke, next point. Jadi, temukan kesempatan dan pelajaran. Cara menghadapi masalah hidup yaitu temukan kesempatan dan pelajaran. Bahkan yang harus kita ambil adalah mencari celah positif di dalam sebuah masalah. Dari semua masalah, hampir selalu ada sisi positif. Sepakat ya? Sepakat. Bungkus. Nah, mungkin itu membuat membuat cara tahu kita, cara pola pikir kita tentang gimana sih solusi yang bagus untuk meningkatkan kemampuan atau hubungan kita dengan orang lain gitu. Kita tahu strategi-strateginya seperti apa, ya lebih mengenal diri sendiri dan orang lain kayak gitu. Atau bahkan ya, masalah itu bisa mengajari kita bagaimana hidup kita mungkin tidak seburuk yang kita duga. Kadang ya, ketika kita mendapati sebuah masalah, teman-teman harus percaya dan yakin bahwa setiap manusia yang ada di muka bumi ini pasti akan dan pasti memiliki sebuah masalah. Gak mungkin gak punya. Tapi semua itu tergantung reaksi kita dalam menghadapinya. Ada yang biasa-biasa aja, ada yang mungkin mengekspresikannya, ada yang mungkin ya banyaklah reaksi dari setiap manusia yang memiliki masalah. Jadi menemukan bagian masalah yang lebih positif ini bisa mengurangi dampak emosional negatifnya. Kita menemukan banyak hikmah ya dari setiap masalah, itu akan menjadi sebuah pelajaran dalam menghadapi hidup selanjutnya. Kita bahkan mungkin mulai melihat masalah sebagai peluang besar bahkan. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah besar ini, ternyata setelah kita menyelesaikan masalah ini, kita memiliki peluang yang lebih besar untuk menjalani kehidupan lebih baik. Dan terakhir, jangan mencoba menyelesaikan masalah kita dan masalah orang lain pada saat yang bersamaan. Kalau kita memiliki masalah dan seseorang yang kita kenal juga membutuhkan bantuan kita untuk menyelesaikan masalahnya, selesaikan masalah kita sendiri dulu sebelum kita bantu orang lain. Mungkin ini terdengar egois ya teman-teman ya, tapi jika kita menyelesaikan masalah kita sebelum mencoba menyelesaikan masalah orang lain, maka kita akan dapat membantu orang lain itu dengan cara yang terbaik. Oke, jadi kayak istilahnya kalau main games, kita udah tahu nih di level ini atau di part ini kita harus ngapain ngelawan musuh kita. Nah, ntar ketika teman kita main games yang sama, di level yang sama, di part yang sama, kita bisa spoiler dia gitu. Ini kamu harusnya gunain senjata ini atau gunain kekuatan ini untuk melawan musuh itu gitu. Ya, kalau dianalogikan ke games ya kurang lebih kayak gitu ya gitu. Tapi nggak ada salahnya juga ketika teman atau orang terdekat kita menghadapi masalah yang udah pernah kita lalui sebelumnya. Dan kita saat itu juga punya masalah tapi dengan kondisi yang berbeda, dengan konteks yang berbeda. Yang gak ada salahnya juga kita kasih solusi yang udah pernah kita lakukan sebelumnya. Kadang orang yang bisa memberikan solusi dari sebuah masalah yang dihadapi bukan berarti dia sotoy atau sok tahu gitu ya. Tapi bisa jadi orang itu pernah atau bahkan sudah mengalami masalah-masalah tersebut. Jadi ya, lagi-lagi ketika kita yang menghadapi masalah, jangan pernah merasa kita
sendiri untuk menghadapi masalah tersebut. Sip. Oke teman-teman, mungkin cuman itu aja yang di episode kali ini aku bahas. Aku selalu berdoa semoga teman-teman di sana yang mendengarkan podcast kali ini pasti punya masalah, dan semoga reaksi teman-teman itu positif. Jadi masalah itu gak terlalu mempengaruhi hidup kalian untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Aku selalu berdoa semoga semua masalah yang kita hadapi clear dengan banyak hikmah yang bisa kita ambil, banyak pelajaran yang bisa kita terapkan untuk kehidupan yang lebih baik. Oke, Natasha pamit undur diri. Semoga podcast ini bermanfaat dan jangan lupa share. Dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.